Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Maha Kudus, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih dan rahmat-Mu. Engkau yang telah menghantar kami sekalian dari rumah sampai di rumah Tuhan ini dengan selamat, dengan keadaan tubuh jiwa roh kami yang sehat segar bugar dan selalu dalam kasih dan keselamatan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersatu hati di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan hanya kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan dengan membuka hati sepenuhnya untuk Tuhan, supaya Tuhan dalam ibadah pagi hari ini kami semua yang boleh hadir boleh diperkenan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dari itu kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, pujian dan firman-Mu akan melengkapi dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, untuk kami tetap menikmati kehidupan di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Sucikan Tuhan, sucikan hati pikiran kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh diperkenan Tuhan, kami boleh layak di dalam kami berbakti memuliakan nama Tuhan dari awal sampai selesainya. Tuhan, kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanannya, mungkin juga yang masih ada di tempat tinggalnya masing-masing. Gerakkan mereka Tuhan untuk datang berbakti kepada Engkau pada saat ini. Dan mereka yang terpaksa tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan melawat, Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan jamah mereka sekalian supaya mendapatkan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, pakai kami semua para hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi, memenuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh diperkenan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan semuanya ini. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengatakan amin. Kami persilahkan duduk. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kita sudah ada di tempat ini, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan sebagai persembahan ucapan syukur karena berkat kemurahan Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita akan nyanyikan satu nyanyian, Allah Bapa kami yang mengasihi-Mu. Kristus, Tuhan
hiaskan kekudusan Yesus rambut dia kami dapat melayani Tuhan Raja yang Maha Suci yang telah bertata di surga Yesus Kristus namanya Hosana kita yang tinggi Hosana Hosana di hati yang suci Hosana Hosana di tempat yang tinggi Hosana Hosana di hati yang suci sekali lagi Hosana Hosana di tempat yang tinggi Hosana Hosana di hati yang suci di hati yang suci Hosana Allah yang Maha Kuasa yang selalu kita sembah dan selalu kita puja di dalam kehidupan ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita yang sudah menjadi orang-orang percaya ini memang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita dari semula. Oleh sebab itu biarlah kita tetap berpegang teguh akan keyakinan kita kepadanya, karena dialah yang telah memilih kita, telah menetapkan pada kita untuk menjadi anak-anaknya. Kita nyanyikan yaitu dari semula telah ditetapkan. Dalam rencanamu Tuhan
biarlah hidup kita ini sungguh-sungguh berarti di hadapan Tuhan, ya, supaya sungguh-sungguh kita nantinya boleh tetap menjadi milik Tuhan yang selalu memiliki kehidupan yang kekal nanti di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, mari satu nyanyian yang akan kita persembahkan kepada Tuhan lagi, yaitu Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Sepanjang jalanku, Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Kita selain ada waktu untuk memuji-muji, membesarkan nama Tuhan, biarlah juga kita banyak waktu untuk mendengar firman Tuhan. Maka waktu yang masih ada, yang cukup banyak,
Biarlah kita sediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelum itu mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian, yaitu ajarku mengerti segala rencanamu. Mari kita berdiri bersama menyanyikan nyanyian, kita nikmati, kita pahami kata-kata di dalam nyanyian ini. Segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu.
Kami mau seturut kehendak Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan. Glory. Dan biarlah Tuhan di hari-hari ini kami mau dipimpin untuk selalu taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap kami boleh mempersiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu menghidupkan setiap kami, membawa kami kepada pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau. Memberkati hamba-Mu, memberkati setiap umat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Tetap bergairah di dalam Tuhan. Mengikut Tuhan kita harus terus bergairah. Karena yang kita ikuti adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Pada pagi hari ini kita akan tetap belajar topik tentang doa Bapak Ibu. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kuasa doa dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami, ya, beberapa minggu ini yang lalu kita belajar tentang doa Bapa kami, dan pada pagi hari ini kita tetap belajar ya tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita berdoa supaya kita ini dijauhkan dari apa? Pencobaan. Ya, coba baca sama-sama di dalam Matius 6 ayat 13, 2, 3. Dan janganlah membawa apa? Kami ke dalam pencobaan, tetapi apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi di dalam doa Bapa kami, Tuhan ajarkan supaya kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, agar kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan dibawa ke dalam pencobaan. Pengertian di bawah ini bukan sengaja Tuhan atau Bapak membawa saudara kepada pencobaan, tetapi jangan sampai kita ini apa? Mengalami pencobaan dan kita jatuh di dalam pencobaan. Ini yang penting Bapak Ibu untuk kita perhatikan. Karena Tuhan ajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan kita tidak bisa hindari. Karena manusia yang hidup di dunia, dia akan mengalami pencobaan-pencobaan. Selama kita tinggal di dalam dunia ini, kita nanti pasti akan bertemu dengan pencobaan-pencobaan. Bahkan Alkitab mencatat Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri itu dicobai. Bayangkan Bapak Ibu, pribadi Tuhan Yesus yang hadir ke dunia itu pun mengalami apa? Mengalami pencobaan, dicobai. Di dalam Markus 1 ayat 13 ya, di padang gurun ia tinggal selama berapa? 40 hari lamanya, dicobai oleh siapa? Oleh iblis. Jadi
Tuhan Yesus pun, Ia ini Tuhan Yesus, itu dicobai oleh iblis ketika dia berada di padang gurun selama 40 hari. Jadi manusia itu pasti bakal menghadapi pencobaan-pencobaan. Anak-anak Tuhan pun tidak terlepas daripada itu. Dalam hidup kita, pencobaan itu bisa datang sewaktu-waktu. Kita tidak bisa menghindar. Ketika pencobaan itu datang menghampiri kehidupan kita, ya kita maunya menghindar, benar enggak? Maunya kita tidak mengalami pencobaan. Tapi sekali lagi, setiap manusia yang hidup di dunia dia pasti mengalami pencobaan. Tidak terlepas kita anak-anak Tuhan. Sebab itu Tuhan berpesan kepada umatnya, saudara. Berpesan kepada umatnya agar apa? Kita ini siap sedia di dalam menghadapi apa? Pencobaan. Ya. Jadi doa Bapa kami tadi mengajarkan, janganlah membawa kami, artinya janganlah mengizinkan pencobaan itu datang ya Tuhan. Dan ini yang harus menjadi kesiapan kita ketika pencobaan itu datang. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berpesan kepada umatnya di Matius 26 ayat 41. Dibaca 2, 3. Berjaga-jagalah dan apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Tuhan Yesus tadi mengajarkan supaya kita jangan dibawa kepada pencobaan. Dan di ayat ini Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah dan apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kalau kita tidak mau jatuh ke dalam pencobaan, kalau kita tidak mau pencobaan itu diizinkan menghampiri kita, maka saudara dan saya harus apa? Berdoa. Kita harus berdoa. Itu yang Tuhan pesankan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam apa? Pencobaan. Di terjemahan lain, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini, waspadalah dan berdoalah. Karena apa? Jika tidak, perhatikan ini. Karena jika tidak apa? Tidak berdoa, engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi seringkali saudara, kita tidak mau jatuh dalam pencobaan, tapi kita tidak mau apa? Berdoa. Kalau anak Tuhan tidak mau berdoa, tidak mau membangun kehidupan doanya, maka pencobaan itu sedang mengintip, saudara. Pencobaan itu sedang mengintip kehidupan kita. Sebab itu Tuhan ngomong, kalau kamu tidak mau jatuh di dalam pencobaan, apa? Berdoalah. Waspada dan berdoalah. Sebab karena jika tidak ini kita tidak waspada dan berdoa, engkau akan jatuh. Jadi pencobaan itu akan datang. Ini yang Tuhan ingatkan untuk anak-anak Tuhan, untuk kehidupan orang percaya. Kalau kita tidak mau jatuh di dalam pencobaan-pencobaan, saudara harus mau berdoa. Itulah
yang Tuhan sampaikan. Itulah yang Tuhan berikan sebuah kunci untuk kita menghadapi pencobaan. Kunci menghadapi pencobaan adalah apa? Orang percaya harus apa? Mau berdoa. Kalau kita tidak berdoa, wah, pencobaan itu loh siap menerkam kehidupan kita. Ya. Jangankan yang sudah berdoa, yang tidak berdoa, Tuhan Yesus saja itu iblis itu masih mau mencobai loh, masih mau mencobai. Apalagi kita yang nggak mau berdoa. Wah, kita ini jadi sasaran empuk, benar enggak? Kita menjadi sasaran empuk untuk apa? Untuk dicobai kehidupan kita. Untuk pencobaan-pencobaan itu hadir dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan itu bisa hadir mungkin melalui masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, ataupun apa? Bujuk rayu. Hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Jadi pencobaan itu tidak hanya berbicara mengenai apa? Masalah, tantangan, persoalan, enggak. Tapi pencobaan itu juga bisa berbicara tentang apa? Daya tarik. Sesuatu yang menarik untuk kau berbuat dosa. Yusuf itu mengalami pencobaan. Bukan hanya dia mengalami masalah dia dijual oleh kakak-kakaknya, bukan hanya sekedar dia jadi budak, tapi juga dia mengalami pencobaan. Apa itu saudara? Ketemu dengan istri Potifar, diajak senang-senang. Itu juga pencobaan loh, benar enggak? Inti dari pencobaan adalah supaya kita ini jauh daripada Tuhan, jatuh di dalam dosa, terbuang dari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, kunci yang Tuhan katakan itu sederhana. Kalau kita tidak mau jatuh dalam pencobaan, ayo berdoa. Amin. Ayo berdoa. Kenapa kok harus berdoa, saudara? Dikatakan tadi, roh itu penurut, tapi daging lemah. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena sebenarnya kita ini lemah. Mudah sekali kita ini jatuh di dalam pencobaan. Kita ini lemah ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan, kita ini lemah. Ya, makanya sering mumet, ya. Sering pusing, migreni kambuh, asam lambung naik, lalu apa lagi? Ya, darah tinggi, banyak saudara. Kita ini cenderung lemah. Roh kita sih maunya semangat, tapi daging ini lemah. Ketika godaan pencobaan itu menggoda untuk jatuh dalam dosa, wah kita ini lemah, benar enggak? Wah, itu godaan Yusuf itu bukan main loh saudara. Digoda oleh istri Potifar yang pastinya cantik, benar enggak? Yusuf itu orang muda, wah bergelora hidupnya. Lalu kalau dia ngikuti jatuh dalam dosa, mungkin secara daging dia enak, tapi secara roh dia terbuang. Saudara, ketika Yusuf menolak itu, dia lari, hidupnya tambah enak enggak? Enggak. Dia difitnah, masuk penjara lagi. Saudara, coba bayangkan kalau kita jadi Yusuf, saudara. Kira-kira apa yang kita lakukan? Hidup kita pasti memberontak, benar enggak? Tuhan, kenapa ini terjadi?
Hidup kita mesti tidak mau terima. Inilah yang jadi persoalan. Roh itu penurut, daging itu lemah. Sebab itu Tuhan ingatkan, kamu itu lemah. Supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan, berdoalah. Amin. Tapi seringkali kita anak Tuhan tidak mau berdoa, tidak mau membangun kehidupan doa kita. Seperti para murid ketika Tuhan suruh berdoa, mereka apa? Tidur. Mengikuti daging ini loh, tidur. Daging kita itu lemah Bapak Ibu. Dan seringkali kelemahan manusia itu dalam menghadapi pencobaan itu ada di jiwa, ya, ada di pikiran, ada di perasaan, ada di kehendak. Seringkali ketika ada persoalan, ada pencobaan, permasalahan, pikiran kita yang jalan, bener enggak? Iya caranya ya, mumet sampai mikir sampai mentok, dipikir masalahnya. Piye ya, pikiran, lalu perasaan kita jadinya nggak tenang, bener nggak? Perasaanmu jadi nggak tenang, galau bahasanya, gitu, galau. Ketika perasaanmu nggak tenang, lalu apa? Males makan. Males apa lagi? Males kerja. Males apa lagi? Yang pastinya males berdoa. Benar atau benar? Iya. Jadi pencobaan-pencobaan di dunia ini tidak bisa dihindari. Harus kita hadapi. Selama manusia hidup di dalam dunia, dia akan ketemu pencobaan-pencobaan. Dan Tuhan ingatkan, kamu harus berdoa karena kamu itu lemah. Ini yang Tuhan berikan. Yakobus 1 ayat 14 dikatakan ini. Tetapi, terjemahan lama ya, tetapi tiap-tiap orang terkena apa? Pencobaan apabila ia ditarik dan diperdayakan oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Ketika pencobaan itu datang, mulai pikiran jalan, benar enggak? Pikiran jalan, mulai perasaan jalan. Nah, ini yang bahaya. Kehendak. Kehendak itu apa Bapak Ibu? Ya. Keinginan yang digerakkan oleh pikiran dan perasaan. Ya. Jadi bahayanya adalah ketika kita menghadapi pencobaan, lalu kita ini ditarik, diperdaya oleh nafsu kita. Wah, itu bahaya, saudara. Sehingga kamu akan menyelesaikan persoalan pencobaan itu dengan cara kita. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Ini yang membuat kita menjadi apa? Menjadi masuk di dalam perangkap si jahat. Kalau saudara perhatikan kisah kejatuhan manusia Bapak Ibu, di dalam Kejadian 3 ayat 6, kejatuhan manusia itu diawali dari siapa? Hawa, ya. Tapi jangan pulang terus nyalakan kamu sih, ya. Tak boleh nyalakan Hawa, ya. Kejatuhan manusia itu diawali dari Hawa Bapak Ibu. Kenapa? Jelas-jelas saudara di Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu apa? Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap
melihat pikirannya. Benar enggak? Wah, pikirannya lihat gua itu enak ya. Waduh. Lalu apa? Mulai perasaannya, aku kalau makan itu sedang. Lalu apa? Lagi pula pohon itu menarik hati. Mulai muncul kehendak untuk apa? Makan. Sehingga dia menghampiri itu buah. Lalu makan. Kehidupan kita ini pun seperti itu. Kita ini lemah. Pikiran kita ini cenderung untuk apa? Untuk melakukan dosa. Berbuat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perasaan kita ini cenderung mengikuti kedagingan kita. Benar enggak? Cenderung mengikuti keinginan dosa. Dan kehendak kita itu gampang sekali dipengaruhi oleh keinginan kita. Benar atau benar? Iya. Keinginan kita itu mempengaruhi kehendak kita, Bapak Ibu. Sehingga Hawa itu jatuh di dalam dosa. Ini membuktikan kita ini tidak bisa menghadapi pencobaan itu sendiri. Kita perlu siapa? Kita perlu siapa? Tuhan. Dalam hidup ini kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ngomong, kamu harus berdoa supaya kamu nggak jatuh dalam pencobaan. Karena ketika pencobaan itu datang, maka kecenderunganmu itu hanya ikuti keinginanmu. Kalau ada masalah maunya sebenarnya kita apa? Lari, benar enggak? Kalau bisa menghindar. Saudara, dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang mungkin kita tidak bisa apa? Hindari. Saudara, kita ini perlu Tuhan. Oleh sebab itu, saya tuliskan di sini, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk kita dapat berdoa dan menang atas pencobaan. Roma 8 ayat 26 dikatakan apa? Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan. Jadi kelemahan kita, Roh Kudus itu diberikan untuk membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya apa? Harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Pentingnya kita ini berdoa, saudara. Melibatkan Roh Kudus adalah untuk Roh itu menolong kita. Ya. Untuk Roh itu menolong kita di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Saudara, kalau pergumulan berat itu, orang itu kalau pergumulannya berat, masalahnya berat, tantangannya berat, rasanya itu sampai-sampai ndak bisa cerita, bener ndak? Wis pokoknya Pak, ngerti ya Pak. Kadang-kadang cuma tetesan air mata yang mengalir, saudara. Hanya ya, bahkan kadang-kadang saking beratnya orang itu cuma termenung bengong, matanya kosong. Tapi ketika kita mau melibatkan Roh Kudus, maka Roh itu membantu kita untuk apa? Untuk apa? Berdoa. Dengan apa? Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindari pencobaan, tetapi kita bisa menghadapi pencobaan. Itu dengan apa? Dengan Roh Kudus. Jadi jangan berkata aku kuat, aku hebat, aku bisa hadapi semuanya. Ya, katakan
Manusia itu terbatas Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya manusia, ketika dia menghadapi tantangan hidup, ada keterbatasan. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan itu tak terbatas. Tuhan mau menolong. Oleh sebab itu libatkan Roh Kudus. Pemazmur Daud berkata, saudara, dibaca dengan keras, 2-3. Apabila bertambah apa? Siapa yang sering banyak pikiran? Orang yang punya banyak masalah, sehingga banyak pikiran. Sampai-sampai rasanya pikirannya bulet, saudara. Gitu? Dikasih misagrip, dikasih bodrek, dikasih obat, tidak waras-waras aku. Ya karena ini, saudara, banyak pikiran. Daud ngomong gini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, apa? Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kalau kita banyak pikiran, saudara mau berdoa, maka dikatakan penghiburan Tuhan itu menyenangkan jiwa kita. Tapi kalau nggak mau doa, kata Tuhan, ada pono dewe. Silakan, sampai seberapa kamu mampu, monggo, kata Tuhan. Tapi ketika kita banyak pikiran, pemazmur Daud mengajarkan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, Daud berkata, hanya dengan berdoa maka penghiburan Tuhan itu akan menyenangkan hatinya. Karena Daud menyadari hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya di dalam Tuhan, itu jawaban yang paling luar biasa. Paling tidak masalah tetap ada, tapi hatimu apa? Hatimu apa? Tenang. Orang tuh kalau banyak pikiran masih hatinya tenang enggak? Enggak. Wajah hilang sukacitane, enggak ada lagi gairah. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai mumet, bahasa Inggris. Tuhan itu enggak mau saudara menghadapi pencobaan sampai mumet. Tuhan itu mau saudara ini berdoa. Kita ini lemah dalam menghadapi pencobaan. Tapi ketika kita hadapi pencobaan itu di dalam Tuhan, maka Tuhan berikan penghiburan, Bapak Ibu. Amin. Hal yang kedua, kenapa kok harus kita berdoa? Karena kita menghadapi kuasa jahat. Tuhan ngomong tadi di dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memang saya tuliskan di sini, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya loh Bapak Ibu. Jadi jangan salah ya, dengan pemahaman doa Bapa kami, janganlah membawa kami. Jadi pengertiannya seperti Tuhan apa? Membawa saudara, bahasanya Inggrisnya itu menggiring saudara ke pencobaan. Oh enggak. Pemahamannya adalah jangan sampai Tuhan izinkan pencobaan itu hadir. Baca sama-sama, 2-3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari siapa? Allah. Sebab Allah tidak dapat
Dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri apa? Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau pencobaan itu hadir, itu bukan karena Tuhan mencobai saudara. Enggak. Tuhan tidak pernah mencobai saudara. Karena dia sendiri tidak dapat dicobai oleh jahat. Ia tidak mau saudara dicobai. Amin. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pencobaan memang yang kita alami tidak selalu berasal dari si jahat. Bisa saja dari hawa nafsu kita. Benar? Ya, karena pingin itu, wah kebelit utang saudara. Ini salah siapa? Ini salah saudara. Benar enggak? Ya, karena pingin beli itu, wah utang, karena utang sini, akhirnya kebelit utang. Nah, itu salah sendiri. Tetapi saya tuliskan di sini. Tetapi iblis itu menjadi pihak yang selalu mencari kesempatan untuk apa? Mencobai hidup kita. Jadi ketika ada hawa nafsu di dalam diri kita, iblis melihat, pingin ya. Iblis mulai. Tapi keinginannya dari mana? Dari kita. Itu bisa. Atau iblis sendiri memberi pencobaan seperti Tuhan Yesus. Dia tidak punya keinginan untuk berbuat dosa, tapi iblis mencobai supaya Tuhan berbuat dosa. Hawa itu melihat enak ya. Padahal Tuhan berpesan seluruh apa? Buah yang ada di taman ini boleh kamu, tapi buah itu pengetahuan yang baik dan buruk jangan di. Hawa itu suka ngelirik saudara. Enak ya. Nanti lewat lagi. Iblis lihat, iki kok lirik aja. Iblis tahu, ingin ya. Lah ini, iblis itu bisa melihat gestur saudara. Benar enggak? Tahu gestur? Bahasa tubuh. Hawa ini lihat buah itu, kok apik men, kok enak men. Iblis lihat. Lah ini dia. Lalu iblis ngomong, lah kamu tahu ndak? Itu buah itu enak loh. Ini bahasa saya. Ayo. Seringkali pun kita begitu Bapak Ibu. Karena kelemahan kita mulai lirik-lirik dosa. Karena kelemahan kita mulai coba-coba memandang dosa. Iblis tahu. Karena dia itu pribadi yang selalu melihat kesempatan saudara. Ketika ada kesempatan saudara dibawa jatuh ke dalam dosa, itu iblis akan bawa saudara jatuh dalam dosa. Perhatikan ayat ini. Lukas 4 ayat 13. Ini kisah setelah Tuhan Yesus dicobai. Perhatikan. Sesudah iblis apa? Mengakhiri semua pencobaan itu, ia apa? Mundur dari apa? Daripadanya. Dan apa? Wah, lek masalah nunggu, saudara kalah sama iblis. Benar enggak? Saudara menunggu antrian benar enggak? Tapi iblis itu sabar. Dikatakan ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Untuk apa? Untuk mencobai. Saudara tahu, iblis itu selalu lihat kita dan dia kapan ini. Lah kalau kita tidak berdoa, berarti kita menyediakan diri jadi apa? Incaran iblis.
Iblis itu selalu menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk membawa pencobaan supaya anak-anak Tuhan ini jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan ngomong, kalau kamu nggak mau jatuh dalam pencobaan, apa tadi? Berdoalah. Karena iblis itu selalu mencari kesempatan yang baik. Tapi bagi kita baik enggak? Enggak. Saya tuliskan ini. Iblis selalu menunggu waktu yang baik untuk kembali mencobai hidup manusia, terlebih anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan agar kita tidak memberi kesempatan kepada siapa? Iblis tunggu kesempatan, kita jangan beri. Iya. Baca 2, 3. Iya, Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri apa? Kesempatan kepada iblis. Kalau kita mau hidup di dalam doa, bersekutu di dalam doa, kita ini sedang berjuang untuk tidak memberi kesempatan kepada iblis. Tapi kalau kita tidak mau berdoa, apa saudara? Kalau kita tidak mau berdoa, kita sedang memberi apa? Kesempatan. Jadi berdoalah, amin. Jadi orang Kristen tidak mau berdoa, waduh, berbahaya saudara. Karena iblis itu berjalan. Nah ini, kita aja tidak mau jalan, tapi iblis itu mau jalan saudara. Rajin loh iblis itu. Saya sekali kita puji iblis tidak apa-apa. Dia itu rajin. Dikatakan iblis itu berjalan, berkeliling, siap apa? Siap apa? Menerkam, menggerawuk. Jadi kalau kita tidak berdoa, kita tidak bersekutu, wah iblis sudah ini makanan empuk, dia siap menerkam hidup saudara supaya jatuh di dalam pencobaan. Saya ajak belajar saudara, kisah Ayub. Ayub ini orang yang saleh, benar enggak? Orang yang saleh. Dikatakan begini di Ayub 1 ayat 9. Ayat 1, pasal 1 ayat 9-10. Ketika iblis ini berjalan-jalan, Tuhan tanya nih, iblis, dari mana kamu? Dari berkeliling Tuhan. Rajin loh. Enak, berkeliling. Ngari apa? Cari kesempatan. Kamu lihat enggak hambaku siapa? Ayo lihat. Nah ini dia ngomong begini saudara, iblis. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Dia ngomong gitu. Apakah kalau tidak dapat apa-apa dari engkau, masa dia takut akan Tuhan? Ayat 10 yang luar biasa. Bukankah engkau yang keras? Yang keras membuat pagar sekeliling siapa? Dia dan rumahnya serta segala yang dimiliki. Saudara, kalau orang mau bersekutu dengan Tuhan, hidupnya itu dipagari oleh Tuhan. Loh ini Ayub, ini bukan bikin pagar kayak pagar besi loh ya. Bukan loh. Ini pagar hidup. Kalau Tuhan memagari, tidak ada satu kuasa pun mampu menembusnya, Bapak. Jadi kalau orang Kristen takut santet,
Saudara nggak percaya Tuhan Yesus. Iblis saja nggak bisa nembus, benar nggak? Apalagi cuma sekedar santet. Tuhan itu memagari dia. Dan apa? Rumahnya. Dan apa? Miliknya. Jadi kalau orang itu berdoa, bersekutu, saya yakin hidupnya dipagari oleh Tuhan. Diberikan perlindungan. Iblis tidak bisa semena-mena. Dia tidak bisa semena-mena. Iblis tidak bisa semena-mena terhadap hidup orang percaya, Bapak Ibu. Jadi kita yang sudah ditebus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersekutulah di dalam doa. Dengan bersekutu hidupmu dipagari oleh Tuhan. Rumah tanggamu dipagari oleh Tuhan. Usaha pekerjaanmu dipagari oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau berdoa, pagarnya bolong-bolong, benar enggak? Sehingga iblis cari, mana ini ya? Ah, ini dia, aku bisa masuk. Maling itu selalu cari apa? Tempat mana yang bisa dia masuki, benar enggak? Iblis itu pencuri. Jadi hidup kita itu kalau bersekutu dengan Tuhan, saudara akan dipagari. Amin. Mazmur 5 ayat 13, 23. Sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau mengelilingi mereka dengan apa? Perisai. Wah, ini dahsyat saudara. Amin. Kalau hidupmu ini mau berdoa, bersekutu dalam Tuhan, maka hidupmu itu diperisai, dikelilingi oleh perisai Tuhan. Tidak ada satupun yang mampu menjamah hidup saudara dan saya kalau Tuhan tidak izinkan, Bapak Ibu. Ayub itu iblis saja harus minta izin, baru Ayub bisa dicobai, benar enggak? Bahkan Tuhan ngomong gini, kamu boleh apapun yang kamu lakukan, tapi satu, sayangkan nyawanya. Sehingga apa? Iblis tidak bisa sentuh nyawanya, dia bisa sentuh anaknya, benar enggak? Dia bisa sentuh hartanya, tapi nyawanya tidak bisa sentuh. Saya mau tanya, saya mau katakan, kalau Tuhan merisai engkau, COVID pun tidak bisa nyentuh saudara. Penyakit apapun yang mau menyentuh nyawamu, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Benar enggak? Tapi walaupun saudara duduk, makan, minum, kalau Tuhan izinkan nyawa saudara diambil, ya diambil. Benar enggak? Sebab itu berdoa, makan berdoa ben gak keselak. Amin. Ya toh? Berpergian berdoa supaya nggak kesandung. Ya, nggak perlu tabrakan untuk mati. Kesandung kerikil lele, Tuhan izinkan, duduk mati saudara. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, saudara, wah enggak saudara. Jadi doa itu membangun apa saudara? Pagar. Tuhan memagari, memberi perisai. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan sanggup. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Dia pribadi yang sanggup. Saya katakan tadi, pencobaan itu terjadi dalam diri kita
Kalau itu terjadi, mungkin kita sudah berdoa, kita bersekutu rajin. Kalaupun itu terjadi, maka percaya saudara, semuanya itu seizin Tuhan. Percaya, semuanya itu seizin Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah bersekutu, males doa, males baca firman, males, pokoknya males semuanya, ya pencobaan datang itu ya yes. Tuhan izinkan tetap supaya apa? Kita ini ingat lagi kepada siapa? Tuhan. Ya. Baca ini 1 Korintus 10:13. Perhatikan ini, saya ajak saudara mengerti firman Tuhan. Apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Jadi Tuhan tahu kekuatan manusia untuk apa? Menghadapi pencobaan-pencobaan. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak, perhatikan ini yang saya warnai. Ia tidak akan apa? Membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya, kalaupun pencobaan itu hadir dalam hidup kita, itu seizin Tuhan. Amin. Sehingga kalau seizin Tuhan, Tuhan ngomong, tidak boleh ya melampaui garis ini. Paham tidak? Kamu boleh, mungkin si jahat iblis kamu boleh mencobai, tapi ini batasannya. Ini loh, melampaui. Jadi percaya, apa yang Tuhan izinkan, apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita menghadapi pencobaan-pencobaan permasalahan, itu karena Tuhan izinkan. Amin. Berbeda orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan tidak berurusan. Tapi anak-anak Tuhan itu dipagari, dibentengi. Jadi kalau Tuhan izinkan, Tuhan kasih batasan, saudara. Amin. Iya. Dan batasan yang Tuhan berikan itu kita berarti masih mampu menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Sehingga Tuhan ngomong, anggap pencobaan-pencobaan itu biasa. Dalam pencobaan yang kita alami, percayalah, katakan percayalah, Tuhan mampu memberi jalan keluar dan pertolongan. Seperti tadi dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Lah bagaimana kita dapat jalan keluarnya? Tahu jalan keluarnya? Ya berdoa. Amin. Saudara tidak ngerti jalan keluar permasalahanmu kalau engkau nggak berdoa. Kalau kita berdoa, maka Tuhan akan pimpin kita berjalan menuju jalan keluar dari permasalahan kita. Masalahnya banyak masalah malah tidak berdoa. Banyak masalah malah ngelamun. Wes setruk Bapak Ibu. Ya. Ngelamun. Bapak Ibu, berdoalah, di sanalah jawaban Tuhan. Ayo belajar. Geret istri, suami masuk kamar. Ayo kita berdoa. Ketika aku punya permasalahan yang berat, duduklah di bawah kaki Tuhan. Ketika pikiranmu bertambah banyak, bawalah itu kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin engkau menuju jalan keluar, dan jalan keluarnya Tuhan itu jalan keluar yang terbaik. Baik. 2 Petrus 2 ayat 9a, maka nyata bahwa apa? Tuhan tahu kok
saleh dari pencobaan. Tuhan tahu cara menyelamatkan saudara. Tuhan tahu. Amin. Oleh sebab itu ketika engkau mengalami pencobaan, datang kepada Tuhan. Rajinlah berdoa. Kalau kita nggak mau jatuh di dalam banyak pencobaan, rajinlah berdoa. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita jatuh dalam pencobaan, Tuhan tahu. Katakan Tuhan tahu. Tuhan tahu. Untuk apa? Menyelamatkan saya dari pencobaan ini. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menyelamatkan kita. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk membawa kita kepada jalan keluar. Seringkali kita yang sok tahu. Iya toh? Ibrani 2 ayat 18. 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri apa? Telah menderita karena pencobaan. Maka apa? Katakan, ia dapat menolong saya. Tuhan dapat menolong saya yang sedang dicobai. Katakan, kalau kamu sehari ini Tuhan izinkan menghadapi itu, katakan, Tuhan dapat menolong saya menghadapi cobaan ini. Katakan dengan iman. Lah, berdoa itu membuat kita apa? Dimampukan, Bapak. Nah, jadi kalau anak-anak Tuhan tidak mau berdoa, kita sedang memberi apa? Kesempatan. Ya, berdoa. Kesimpulannya Bapak Ibu, kuasa doa memampukan kita menghadapi apa? Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Ayat penutup kita baca sama-sama. 2, 3. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lebih baik apa? Berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para. Iya. Tuhan ngomong gini, dalam kesesakan aku berseru, kata pemazmur, kepada Tuhan. Tuhan menjawab aku dengan kelegaan. Jawaban Tuhan itu membawa kelegaan. Amin. Tuhan pasti memberi kelegaan. Dan dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Katakan, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pemazmur berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Jadi jangan saudara mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Doa itu berarti mengandalkan Tuhan menolong hidup saudara. Kalau saudara percaya pada manusia, manusia itu mengecewakan. Saudara percaya pada bangsawan, bangsawan itu orang yang lebih mampu dari kita, benar enggak? Itu pun enggak menjamin. Tapi kalau ini saudara percaya Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, Tuhan pasti beri kelegaan. Masalahnya saudara mau enggak berdoa? Jadi doa Bapa kami itu dalam, saudara. Kalau kita pahami,
Amin. Ayo berdoa, jangan males berdoa. Ya, jangan tunggu pencobaan berat baru berdoa. Jangan bertubi-tubi pencobaan baru berdoa. Atau yang malahan kalau ada pencobaan panggil Pak Pendeta, Pak ayo doakan. Dan tidak apa-apa, cuma saudara sendiri yang harus membangun hubungan dengan Tuhan. Percaya, orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, Tuhan akan menjawab dengan kelegaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita semua berdiri, Bapak Ibu. Sadari hidup kita ini pada dasarnya lemah. Kita perlu Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kita. Kita pujikan, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu. Saudara percaya, Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari, saya mau katakan, firman-Nya tidak berdusta.
datang dalam hidup ini. Saudara dan saya memerlukan Tuhan. Secara manusia, seringkali kita merasa tidak ada jalan yang terbuka. Buntu semuanya. Pikiran kita merasa buntu semuanya. Saudara, saya mau katakan pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberi jalan keluar. Datang kepada Tuhan yang mempunyai hidup. Yesus Kristus namanya. Dia akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Tidak peduli seberat apapun yang kau hadapi. Di dalam Tuhan ada jawaban. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan pegang janjinya. Barang siapa percaya, dia akan memperoleh apa yang didoakannya. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus mau berdoa. Harus mau berdoa. Kita pujikan ref ini dengan kesungguhan, pemahaman yang benar, bahwasanya Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi. Katakan dia mengerti, dia mengerti. Amin. Dia mengerti. Satu yang dia minta, yes, amin. Sampai mujizat menjadi. Namun satu yang Tuhan minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, 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 haleluya. Kita minta maju ke depan, Bu Yayu untuk berdoa. Haleluya Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Bapa, kami rindu Tuhan, kami lebih lagi Tuhan Amin. mengenal Engkau Tuhan. Amin. Memahami firman-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami yang saat-saat ini Tuhan, kami kurang percaya kepadamu. Kami tidak sanggup mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami mengandalkan pikiran kami Tuhan, kemampuan kami sendiri Tuhan, daripada Engkau Bapa. Itu sebabnya kami hanya berkutat dengan masalah kami Tuhan, dengan pergumulan kami yang tak pernah ada ujungnya, tak pernah ada jalan keluar yang terbaik Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Kami mengandalkan akal pikiran kami Bapa.
Oh Bapa, ampuni Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Melalui firman-Mu kami beroleh kekuatan Tuhan, bahwa hanya satu yang bisa kami andalkan, Yesus Tuhan. Amin. Engkaulah yang akan mampu Tuhan membawa kami kepada jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan kami Bapa. Mari Tuhan, mampukan kami mempercayai Engkau Yesus. Tidak ada di dunia ini yang sanggup seperti yang Engkau lakukan untuk setiap kami. Kami percaya Engkaulah penguasa atas hidup ini. Amin. Engkaulah Tuhan yang mempunya segalanya Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan menjadi pemegang otoritas utama dalam hidup kami Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami Bapa, untuk terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Engkau segalanya Bapa. Mari Tuhan, tidak ada yang bisa kami andalkan Tuhan. Akal pikiran kami, kepandaian kami tidak ada artinya Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Dan sebab itu pakai setiap kami Tuhan saat ini dibaharui oleh kebenaran firman untuk kami kembali melihat akan kuasa-Mu, akan Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah membagi berkat buat kami pada siang ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, memberkati kami Tuhan, membuka setiap firman-Mu untuk kami Bapa, untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima berkat firman-Mu dengan penuh sukacita dan rasa syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan harus suka berdoa, supaya kita tidak terus berputar-putar ya dari masalah ke masalah, supaya hidup kita berkemenangan. Amin. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu ibadah seperti biasa pukul 8 sampai 10 di tempat ini. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 di Aula GBT Maranatha Ponorogo. Doa malam kita mulai minggu ini ya, mulai minggu ini doa malamnya diubah hari Kamis. Tidak lagi hari Jumat tapi hari Kamis, tetap jamnya pukul 18 waktu Indonesia Barat di aula. Harinya saja yang dimajukan, hari Kamis. Diingat-ingat Bapak Ibu, dan saya juga menghimbau Bapak Ibu supaya juga hadir dalam doa malam. Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, 2-3 orang bersepakat, amin, di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan jawaban doa itu ya, karena di dalam 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir ya. Oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu, ayo belajar berdoa itu ya, tadi harus melawan daging. Males, pasti males ya. Doa pagi enaknya tidur, males ya. Doa itu kecenderungan daging malas, murid-murid pun tidur. Tapi harus kita latih diri kita inilah. Amin. Pengumuman telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Saudara Abraham Wibowo umur 43 tahun pada tanggal 9 November 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang mana itu ada fotonya ya, ini yang saya dapatkan fotonya. Jadi Saudara Abraham Wibowo pada tanggal 9 November kemarin dipanggil Tuhan ya, dan sudah
dimakamkan pada hari Kamis tanggal 11. Laporan persembahan tanggal 7 November 2021, persepuluhan 1.252.500, kolekte 417.000, kas kasih 314. Habis ibadah dimohon kur untuk tinggal, untuk latihan bersama. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyikan Al-Fatihah. Kami dekat dengan Tuhan, maka tidak ada kesempatan untuk si jahat mencobai kami. Dan kami mau terus hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau hidup selalu bersekutu dengan Tuhan, agar kami dilepaskan daripada pencobaan-pencobaan di dunia ini. Hamba-Mu berdoa buat bangsa negara kami, buat kota kami, terus lawat dengan lawatan yang daripada Tuhan. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas bangsa dan kota kami. Kami berdoa Tuhan saat pagi hari ini juga untuk gereja-gereja Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap umat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang sakit. Mari Bapak Ibu, engkau yang merasa sakit, percaya mujizat Tuhan masih nyata. Perkatakan engkau sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Hamba-Mu menumpangkan tangan atas kehidupan umat-Mu. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa. Dan biar kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan atas umat Tuhan. Mereka mengalami permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang kehilangan semangat, berikan semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pekerjaan umat Tuhan tempat ini, usaha yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Biar menjadi orang-orang yang berbeda di dalam Tuhan. Glory. Hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Terima kasih. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Semakin dewasa, Glory. semakin bertumbuh di dalam iman percaya. Glory. Dan semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Berkati rumah tangga yang ada dengan sukacita, damai sejahtera, keharmonisan, hubungan suami istri, orang tua anak, diberikan keharmonisan yang daripada Glory. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Glory. untuk Tuhan, Glory. jam-jam ibadah kiranya Tuhan juga hadir memberkati. Terima kasih juga aparat keamanan yang saat ini berjaga selama kami beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Otoritas Tuhan berikan. Amin. Sehingga dalam menjalankan tugas Tuhan menyertai dan Amin. memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan. Glory. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana Natal tanggal 12 Desember. Tuhan, kiranya Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Cukupkan segala keperluan, kebutuhan yang diperlukan untuk acara Natal
gerejamu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terimalah dengan iman percaya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan pulang kita sampai di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Kita pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan, bahkan kita pulang membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Hidup berkelimpahan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.